이게 무슨 일이냐 그래. 보기 안쓰럽구나. 아, 벌써 날 잊은 게냐? 고래 가는 걸 방해하고 있는 것만 같은 느낌이. 가만 나 좀 놔달라고 이 망할 놈 별이야! Cerita dimulai dengan seorang dukun yang menceritakan kisah Kang Chori pada cucunya. Kang Chori adalah seekor naga yang telah bertapa selama 1000 tahun dan siap naik ke surga. Namun di hari baiknya itu, siapa sangka seorang anak melihatnya hingga ia tak bisa naik ke surga dan dikutuk menjadi imugi. Itulah mengapa ia sangat membenci manusia. Nana itu meminta cucunya untuk lari ketika bertemu Kang Chori karena makhluk itu mengincar seorang gija atau dukun yang berjiwa murni seperti cucunya agar bisa kembali ke surga. Kang Chori sepertinya sudah mengetahui hal itu karena saat itu ia sudah berada di sekitar rumah dukun itu. 13 tahun telah berlalu dan diperlihatkan bagaimana seorang pangeran menyakiti orang-orang di istana. Seorang pria bernama Yun Kap sangat yakin jika pangeran bukan sakit biasa, melainkan telah dirasuki roh jahat. Yun Kap meyakinkan raja untuk mengobati pangeran dengan cara non-medis. Namun raja tak mempercayainya dan mempercayakan pada tabib yang tengah berusaha menyembuhkan pangeran. Scene beralih pada Yori, cucu dukun itu yang kini sudah dewasa. Yori bekerja sebagai penjual kacamata dan tengah berada di rumah seorang pejabat. Yori tahu bahwa ada sebuah roh jahat yang mengintai rumah itu. Namun ia memilih diam dan tak mengatakannya pada siapapun. 뭐가 보이는 게냐? Selesai dengan penjualan kacamatanya, Yori akhirnya bertemu dengan roh yang mengganggu putri pemilik rumah itu. Roh berkaki satu itu merupakan roh kelas rendah, namun ia memiliki dendam yang sangat kuat. Putri Tuan Choi terlihat terbaring tak berdaya. Ketika semua orang lengah, roh berkaki satu itu mencoba menyakitinya dan membawa gadis itu bersamanya. Beruntungnya, Yori tiba tepat waktu dan menghentikannya. Roh itu mengaku balas dendam karena Tuan Choi telah menghilangkan kaki serta nyawanya. Yori berusaha membujuk roh itu untuk menghentikan aksinya dan menjadi roh baik dan tidak akan menjadi roh jahat yang akan bergentayangan di akhirat selamanya. Roh itu mulai luluh dan mencoba meraih tangan Yori, tapi hal aneh terjadi. Roh itu menghilang lalu dengan cepat merasuki tubuh putri Tuan Choi. Itu adalah hal yang mustahil mengingat roh itu hanya roh rendahan. Roh itu membawa putri Tuan Choi keluar dari rumah hingga membuat Yori mengikutinya. Pertarungan terjadi antara mereka. Seperti roh lainnya, roh itu takut dengan batu pelindung yang selalu Yori bawa. Setelahnya, Yori dengan keras mengeluarkan makhluk itu dari tubuh putri Tuan Choi. Makhluk itu keluar dengan paksa, namun batu pelindung itu terlempar hingga membuat roh itu bisa menyakiti Yori. Yori tercekik sambil berusaha meraih batu itu. Ia bisa melihat bagaimana Kang Chori mengejeknya dan berharap Yori meminta pertolongan darinya. Namun itu hanya harapan Kang Chori karena Yori tak akan pernah meminta bantuannya. Yori berhasil meraih batu pelindung hingga akhirnya roh itu lenyap. Seseorang menemukan putri Tuan Choi yang tergeletak tak sadarkan diri bertepatan dengan Yun Kap yang berada di sana. Yun Kap mengantarkan gadis itu pulang, sementara Yori juga pergi dengan Kang Chori yang bersamanya. Sampai detik itu, Kang Chori masih berusaha membujuk Yori agar bersedia ia rasuki dan menjadi pelayannya. Yori menguapkan kekesalannya saat tahu jika Kang Chori yang membantu roh tadi hingga bisa merasuki putri Tuan Choi. Yori teringat pertemuan pertamanya dengan makhluk itu. Saat ia berusia 13 tahun, dia memberitahu neneknya yang sedang melakukan sebuah ritual bersama warga yang lain. Semua warga yang tahu jika Yori diikuti Kang Chori menganggap Yori sebagai pembawa sial yang akan membahayakan desa mereka. Nana Yori kemudian memberikan sebuah batu pelindung dan mengadakan ritual untuk membersihkan jiwa Yori. Namun tiba-tiba meja persembahan terbakar dan membakar Nenek Yori. Nana Yori jatuh ke dalam laut dan ditemukan meninggal setelahnya. Yori bersumpah tidak akan pernah menerima Kang Chori sampai kapanpun. Sementara di istana, Ibu Suri bertekad mengunjungi pangeran karena pangeran belum keluar kamar selama 3 bulan. Semua orang menghentikannya termasuk raja dan juga ratu.
Melihat reaksi mereka, membuat Ibu Suri semakin yakin jika penyakit pangeran bukan penyakit biasa. Ketika Ibu Suri memaksa untuk masuk, sebuah cipratan darah terlihat menempel di pintu kamar, membuat semua orang terkejut. Aroma busuk juga tercium dari dalam kamar, membuat semua orang menutup hidung mereka. Ibu Suri mulai ketakutan dan memilih pergi dari tempat itu. Pangeran Kuang terlihat pingsan di tangan seorang prajurit dengan kaki yang berdarah. Semua orang juga terlihat terluka. Di sisi lain, Yun Kap rupanya diutus raja untuk menjalankan misi pada Tuan Choi. Tuan Choi menerima Yun Kap dengan baik, namun ia menolak untuk mendukung raja dan tetap menentang keputusan raja. Yun Kap kemudian menemui Yori dan memberikan peralatan kacamatanya yang tertinggal di rumah Tuan Choi. Mereka tanpa sengaja bertemu di pasar saat Yori sedang membeli sesuatu. Yori tampak terkejut bertemu dengan Yun Kap. Kenangan pertemuan pertama mereka juga kembali teringat. Saat itu, Yori terlihat menyendiri karena anak-anak yang lain tak ingin bermain dengannya. Yun Kap tiba-tiba datang setelah kembali mencari kayu. Ia menawarkan akan memetik kesemak untuk Yori. Yori merasa senang karena Yun Kap selalu tersenyum padanya saat mereka bertemu. Namun Yori menjadi khawatir saat melihat Kang Chori di sana. Ia meminta Yun Kap turun karena tak ingin Kang Chori melukainya. Tiba-tiba angin berhembus hingga menjatuhkan Yun Kap dan melukai kakinya. Yori merasa bersalah atas kejadian itu. Namun Yun Kap tak mempermasalahkannya karena kini lututnya juga telah baik-baik saja. Setelah membicarakan tentang kabar dan yang lainnya, Yun Kap meminta Yori ikut bersamanya ke Hanyang membuat kacamata untuk raja. Kang Chori sangat marah dan tak setuju dengan tawaran Yun Kap. Namun pendapat Kang Chori tentunya tak penting bagi Yori. 절대 아니 된다. 한양 땅이 얼마나 무서운 곳이. Kang Chori terus mempengaruhi Yori jika Yun Kap memiliki maksud lain dengan mengajak Yori ke istana. Namun saat Yori bertanya, Kang Chori tak menjawabnya hingga membuat Yori semakin tak mempercayai ucapan Kang Chori. Ia juga curiga jika Kang Chori takut pergi ke istana. Yori mempertimbangkan ajakan Yun Kap, apalagi ia sudah lelah hidup seorang diri. Tiba-tiba sebuah gambaran masa depan terlihat di mana dia dan Yun Kap bersama seorang anak kecil sedang makan bersama. Akhirnya Yori menerima tawaran itu dengan keyakinan Kang Chori tak akan melukai Yun Kap. Ia juga yakin jika penglihatannya tak pernah salah. Dalam perjalanan mereka, Kang Chori dengan sengaja menyesatkan mereka hingga mereka tak kunjung keluar dari hutan. Yun Kap bahkan terjatuh dan melukai kakinya. Yori mencoba mencari keberadaan Kang Chori dan melarang makhluk itu mengganggu perjalanan mereka. Namun tanpa ia tahu, seorang pria bernama Kwak datang bersama rombongannya dan menyerang Yun Kap. Kwak memaksa Yun Kap mengatakan misinya pada Tuan Choi. Yun Kap tak ingin berbicara dan terus menutup mulutnya. Namun ia teringat dengan Yori. Ia tak ingin Yori berada dalam bahaya karena dirinya. Yun Kap meminta Kwak untuk membunuhnya karena itu adalah satu-satunya cara agar Yori selamat. Ucapan Yun Kap berhasil membuat Kwak terpancing. Pria itu kemudian menusuk Yun Kap dengan pedangnya hingga Yun Kap tewas. Kwak juga berencana menumbalkan Tuan Choi sebagai pembunuh Yun Kap. Kang Chori yang semenjak tadi melihat kejadian itu memutuskan untuk merasuki tubuh Yun Kap. Semua orang terkejut saat tiba-tiba Yun Kap bangun dan menyerang mereka. 인간 몸에 빙의하는 것은 Di saat yang sama, Yori kebingungan saat melihat Yun Kap penuh dengan luka. Namun sesaat kemudian, Yori menyadari bahwa Yun Kap yang ada di depannya adalah sebuah arwah. Saat itulah Kang Chori yang meminjam tubuh Yun Kap juga datang. Yori yang melihatnya yakin jika Kang Chori telah membunuh Yun Kap. Yori tentunya kembali menyalahkan dirinya karena Yun Kap mati karenanya. Yori mengulurkan batu pelindungnya saat Kang Chori mendekat, tapi Kang Chori malah membuang batu itu menggunakan pedangnya. Berulang kali dia mengatakan bahwa bukan dia yang telah membunuh Yun Kap, tapi Yori tak bisa percaya. Sementara itu, Yun Kap yang asli masih belum mengerti apa yang terjadi. Kang Chori menggunakan kesempatan itu untuk merasuki tubuh Yori, tapi sekuat apapun ia berusaha, ia tak bisa keluar dari tubuh Yun Kap.
Yori juga menggunakan kesempatan itu untuk mencari batu pelindungnya, namun Kang Chori tak akan membiarkannya dan melemparkan batu itu ke sungai. Yori yang kesal kemudian menyerang Kang Chori hingga membuatnya hampir jatuh. Kang Chori dengan sigap menolongnya, namun mereka justru jatuh bersama.